Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara karunia tersebut adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada sore hari ini, sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji dan membaca risalah Al-Fiqhul Muyassarah lil Mar'atil Muslimah yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sampai kita pada perkara ataupun masalahan tentang sunanul fitrah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan permasalahan tentang adab-adab buang hajat. Naam jamaah sekalian, apa itu sunanul fitrah? Kata para ulama, sunanul fitrah hiyal khisalul lati idza fu'ilat ittasafa fa'iluha bil fitrati allati fatarallahu al-ibada 'alaiha. Sunanul fitrah itu adalah perkara-perkara yang apabila dikerjakan maka orang yang melakukannya atau orang yang mengerjakannya akan memiliki atau sifat fitrah yang itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Wa hasyarahum 'alaiha, dan Allah kumpulkan manusia di atas fitrah tersebut atau di atas perkara-perkara tersebut. Wastahabbaha lahum, dan Allah ini jadikan perkara-perkara tersebut bagi manusia sebagai sesuatu yang dianjurkan. Untuk apa? Liyakunu ala akmalis sifat wa asyrafi suratin, agar manusia mencapai kesempurnaan sifat, mencapai sifat-sifat yang sempurna dan kemuliaan, bentuk kemuliaan. Jamaah sekalian, itulah definisi dan itulah pengertian daripada sunanul fitrah, bahwa ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai hal yang apabila dikerjakan oleh manusia dia akan mendapatkan keutamaan. Dan dikatakan bahwasanya perkara-perkara tersebut adalah merupakan amalan-amalan yang dipilih oleh para nabi sebelum, bukan hanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebelum nabi-nabi yang sebelum beliau juga. Bahkan syariat semua nabi sepakat, ya,
syariat semua nabi sepakat atas perkara-perkara tersebut. Maka ini menjadi sesuatu yang memang sifatnya dasar yang manusia diciptakan di atasnya. Jamaah sekalian, perkara-perkara tersebut ini tentu tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada manusia kecuali mengandung kemaslahatan, baik dari segi kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan yang akan didapatkan oleh manusia tatkala mereka mengamalkannya di akhirat kelak. Kemaslahatan dari segi dunia jelas, ya, banyak diteliti oleh orang-orang bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memotong kuku, penelitian yang modern ternyata menemukan bahwa dari segi kebersihan orang yang panjang kukunya dengan orang yang senantiasa memperhatikannya, yakni dengan cara memotongnya, kebersihan orang yang memotong kukunya jauh lebih baik daripada orang yang memelihara kuku. Mereka meneliti dengan menggunakan alat-alat modern, mendapati bahwa kuku pada umumnya menyimpan kotoran, dan ternyata di dalam kotoran itu ada bakteri-bakteri yang itu bisa memudaratkan manusia, dan itu ditemukan di zaman kita sekarang. Dan seterusnya, yang kita yakini bahwasanya segala sesuatu yang Allah perintahkan pastilah memiliki kemaslahatan. Dari segi penampilan tentu akan lebih baik bagi orang-orang yang perhatian terhadap perkara-perkara yang kita kenal dengan nama sunanul fitrah dengan orang yang tidak perhatian. Karena kembali lagi bahwasanya kebersihan orang yang memperhatikan sunanul fitrah ini lebih bagus daripada orang yang tidak memperhatikannya. Nah, apa sajakah sunanul fitrah itu jamaah sekalian? Disebutkan di dalam hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Al-khitanu wal istihdadu wa qassus syaribi wa taqlimul azfari wa natful abat. Fitrah itu ada 5. Jadi ini sunanul fitrah ada 5 menurut riwayat Abu Hurairah atau menurut riwayat hadis ini. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sunnah fitrah atau sunanul fitrah ada 5, yaitu khitan,
sunat. Kemudian mencukur bulu kemaluan. Kemudian mencukur kumis. Kemudian memotong kuku. Kemudian mencabut bulu ketiak. Jadi menghilangkan bulu ketiak. Nah, di riwayat yang lain dari jalur sahabat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan ada 10. Aisyah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrah qassus syaribi wa ifa'ul lihyati wassiwaku wastinsyaku bil ma wa qassul asfar wa ghaslul barajim wa natful ibti wa halqul anati wa intiqasul ma. Qala Mus'ab ahad ruwatil hadith wa nasitul ashirata illa an takunal madud. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 perkara termasuk bagian dari fitrah. Yang pertama, mencukur kumis. Yang kedua, memanjangkan jenggot. Yang ketiga, bersiwak. Yang keempat, beristinsyak. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, membersihkan atau mencuci ruas-ruas yang ada pada punggung jari-jari. Yang keenam, menghilangkan atau mencabut bulu ketiak. Yang ketujuh, mencukur bulu kemaluan. Yang kedelapan, atau yang kesembilan, beristinja. Dan yang terakhir adalah berkumur-kumur. Nah, ini jamaah sekalian, ada 10, atau berdasarkan hadis atau riwayatnya Aisyah ada 10 perkara. Sementara di riwayatnya Abu Hurairah ada 5 perkara. Dan disebutkan oleh Syekh Abu Malik dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah, setelah beliau menyebutkan 2 hadis ini, yang satu riwayat menyebutkan ada 5, yang satu riwayat menyebutkan ada 10, beliau kemudian mengatakan wal hasilu minal haditsaini anna khisalal fitrati laysat munhasiratan fi hadhil 'ashr. Kesimpulannya dari 2 hadis, kesimpulan dari 2 hadis ini bahwasanya perkara-perkara fitrah itu tidaklah terbatas pada yang 10 ini. Berarti ada yang lain. Ada yang lain, hanya saja yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan itulah yang dimaksud, ya, bahwasanya ini adalah di antaranya. Karena lafaz hadisnya ashrun minal fitrah. Ya. Ada 10 yang termasuk. Jadi sekali lagi, 10 ini bukanlah, ya, maksudnya hanya ada 10, tetapi ini adalah bagian dari sunanul fitrah. Nah, jamaah sekalian,
mencukur kumis, ya ini tentu keumumannya ada pada laki-laki. Dan sampai hari ini saya belum pernah melihat ada wanita berkumis. Wallahu a'lam kalau ada. Kalau ada berarti juga harus dicukur. Karena laki-laki saja juga diperintahkan untuk mencukurnya. Kemudian memanjangkan jenggot juga untuk laki-laki. Nah, terkait tentang masalah istihdad, yakni mencukur bulu kemaluan. Bulu kemaluan ini yang dimaksud adalah bulu kemaluan yang tumbuh di sekitar kemaluan. Entah itu kemaluan laki-laki atau kemaluan wanita. Para ulama mengatakan bahwasanya disebut dengan istilah al-istihdad karena mencukurnya menggunakan besi. Entah itu berupa silet atau berupa pisau. Iya, dalam rangka menghilangkannya. Nah, terus bagi para wanita tentu memiliki keindahan tersendiri tatkala ini dihilangkan. Dan untuk menghilangkannya sekali lagi bukan hanya dengan menggunakan pisau. Di zaman modern sekarang ini ada cairan-cairan atau bahan-bahan tertentu yang bisa untuk menghilangkan rambut atau bulu. Dioleskan kemudian diusap, hilang. Ini juga bisa digunakan. Ala kulli hal, kita diperintahkan untuk menghilangkan bulu kemaluan. Nah, dan hadisnya tadi kita sudah sebutkan. Memotong kuku. Kita tahu kuku, entah itu kuku kaki juga atau kuku tangan. Dipotong. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, malah dipelihara dan dipanjangkan. Ini tentu menyelisihi apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dan tentu juga tatkala ini adalah merupakan kebiasaan dari orang-orang kafir. Tatkala kita melakukannya, maka secara tidak langsung kita mencontoh mereka, yakni mereka senang dengan kuku yang panjang. Mencabut bulu ketiak. Iya. Ini bulu yang tumbuh di ketiak seseorang, maka ini juga perlu untuk dihilangkan. Kemudian membersihkan, yakni ruas-ruas yang ada pada punggung jari. Kita ketahui jamaah sekalian, di punggung jari kita ini ada ruas-ruas seperti ini. Iya. Yang kadang mengeriput tatkala kita luruskan, dan ini tentu terkadang menyimpan kotoran. Nah, ini juga bagian dari apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian istinja, kita sudah bahas sebelumnya. Bersuci, istinsyak, ini cara memasukkan air ke dalam hidung dengan cara dihirup menggunakan hidung, habis itu dibuang. Itu namanya istinsyak. Nah, yang kemudian berikutnya istihdad, khitan.
khitan atau sunat, dan ini berlaku bagi kaum laki-laki ataupun kaum wanita. Hanya saja para ulama silang pendapat dalam masalah khitan ini. Ya, para ulama silang pendapat dalam masalah khitan ini. Sebagian mengatakan bahwa laki-laki wajib, begitu juga wanita. Sebagian mengatakan bahwasanya berlaku wajib bagi laki-laki, adapun bagi wanita maka itu hukumnya ini sunnah. Hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam risalahnya ini, bahwa beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya bagi kaum wanita hukumnya sunnah, bagi laki-laki hukumnya wajib. Ya. Kenapa wajib bagi laki-laki? Karena itu berkaitan dengan masalah kesucian, kemaluan dari najis. Kita ketahui kemaluan laki-laki yang tidak disunat tentu tertutup dengan kulit. Tertutup dengan kulit. Ketika orang kencing, tentu sedikit banyaknya akan ada yang tersisa di situ. Ya, sedikit banyak ada yang tersisa di situ. Maka karena ini berkaitan dengan masalah sucinya atau bersihnya tubuh dari najis, sehingga para ulama mengatakan bagi laki-laki hukumnya wajib. Adapun bagi wanita, maka mereka mengatakan bahwa maksimalnya adalah untuk menekan dan mengurangi syahwat. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai kesempurnaan, dan bukan dalam rangka menghilangkan sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang bisa mengandung najis. Jadi ini hanya adalah merupakan kesempurnaan. Oleh karena itulah para ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ketika ditanya tentang hukum khitan atau sunat bagi laki-laki dan wanita, beliau mengatakan hukmul khitani mahallul khilaf. Hukum khitan atau sunat ini adalah merupakan perkara yang diperselisihkan. Wa aqrabul aqwali, dan pendapat yang paling dekat dengan kebenaran annal khitana wajibun fi haqqir rijal sunnatun fi haqqin nisa. Bahwasanya khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Kemudian beliau menjelaskan sisi perbedaan antara laki-laki dan wanita. Ya, beliau mengatakan annal khitana fi haqqir rijal fihi maslahatun ta'udu ila syartin min syurutis shalah wa fit thaharah. Bahwasanya khitan dalam kaitan dengan laki-laki itu ada kemaslahatan yang kembali kepada syarat sahnya sholat, dan terkait tentang masalah bersuci. Li'annahu idza baqiyatil kulfa, kalau masih tersisa kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki. Kata beliau, fa innal baula idza kharaja min saqbil hashfa baqiya wa tajamma'a fil kulfati wa sara sababan imma lihtirakin aw iltihab. Jadi ketika kulit itu masih ada menempel pada kepala kemaluan laki-laki, maka air kencing yang keluar tentu akan mengumpul. Ya.
atau paling tidak tentu akan tersisa di situ. Dan dikhawatirkan nanti ketika dia sholat, dia bergerak, itu akan keluar dan mengenai pakaian yang ia gunakan. Nah, terkait tentang wanita, maka seperti yang kita katakan tadi, tujuannya adalah untuk menekan syahwat, dan ini masuk dalam kategori ya kesempurnaan, yakni mencari kesempurnaan bukan dalam rangka menghilangkan sesuatu yang kotor atau sesuatu yang sifatnya mengganggu. Nah, inilah jamaah sekalian ya pendapat yang dipilih oleh Syekh Mahmud Al-Misri berkaitan tentang masalah khitan. Ala kulli hal, sepakat para ulama mengatakan bahwasanya khitan itu sesuatu yang disyariatkan baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja mereka silang pendapat dalam masalah wajib atau sunnah bagi laki-laki atau perempuan. Nah, jamaah sekalian, berikutnya terkait tentang masalah siwak. Maka yang kita kenal bahwasanya siwak itu adalah kayu ya, yang umumnya kita bisa mendapatkannya dari Arab. Kayu yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk membersihkan giginya. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang ya siwak ini ya, banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak khawatir akan menyusahkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudu. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwasanya harusnya kita perhatian tentang masalah ini. Iya, dan di antara bentuk perhatian kita adalah kita memperhatikan tentang adab-adab tatkala kita menggunakan siwak atau adab-adab dalam penggunaan siwak. Disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, di antaranya adab-adab tersebut adalah an nastahdiran niyyata bi anna siwaka mardhatun lillah. Ya, menghadirkan niat bahwasanya siwak itu adalah hal yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membersihkan mulut kita dengan siwak, jadi kita supaya mendapatkan pahala, jadi kita niatkan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sehingga dengan demikian keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mendapatkan pahala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan anna ja'ala siwaka ma'ana daiman hatta nastati'a an nasta'amilahu fi ayyi waqti. Ini siwak itu senantiasa bersama kita. Jadi kita jadikan siwak itu senantiasa menyertai kita, sehingga kita mampu dan bisa untuk menggunakan setiap saat. Nah, ini tentu kembali lagi kepada kemampuan untuk mendapatkannya. Karena kita ketahui bahwa
Kalau siwak yang dimaksud atau yang umum kita pahami adalah siwak yang berasal dari pohon arak. Ya, itu ada di daerah jazirah. Di negara kita banyakkan ya impor. Dan di antara adab yang perlu kita pahami dalam masalah siwak bahwasanya kita tadi yang sudah kita sebutkan hadisnya, waktu-waktu yang paling atau dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika sebelum berwudu. Hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu." Seandainya aku tidak khawatir menyusahkan atau akan menyusahkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudu. Waktu yang lain adalah ketika kita mau sholat. Di dalam hadis disebutkan juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat." Seandainya aku tidak khawatir untuk akan menyusahkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka mau sholat. Kemudian ketika mau membaca Al-Quran juga di situ dianjurkan untuk bersiwak. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Thayyibu afwahakum bisiwak fa innaha turuqul Qur'an." Thayyibu afwahakum, baguskan mulut kalian. Yani bersihkan mulut-mulut kalian, harumkan mulut-mulut kalian dengan siwak, karena sesungguhnya mulut-mulut kalian itu adalah merupakan jalannya Al-Quran. Ini orang membaca keluar dari sana ayat-ayat Al-Quran. Kemudian waktu yang lain yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika mau masuk rumah. Tentunya kita pulang dari mana kita mau masuk rumah, ya kita disunnahkan untuk bersiwak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh salah seorang sahabat bernama Syuraih bin Hani, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu?" Kata Syuraih kepada Aisyah, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai tatkala beliau ingin masuk ke rumahnya? Qalat bisiwak. Aisyah mengatakan dengan siwak. Dengan siwak. Rahasia dari itu adalah tatkala kita menjumpai keluarga kita dalam keadaan yang baik. Ya. Kita dalam keadaan yang baik. Kemudian waktu yang lain adalah ketika baru bangun dari tidur. Yang mana kita ketahui aroma mulut orang yang baru bangun dari tidur ini berbeda dengan orang yang tidak tidur. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, kana idza qama liyatahajjada yashu sufahu bisiwak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bangun untuk sholat malam, ini sholat tahajud, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Ini menggosok giginya dengan siwak, membersihkan giginya dengan siwak. Kemudian begitu juga dengan siwak yang dilakukan pada hari Jumat. Ini juga dianjurkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, inna hadza yaumun ja'alahu Allahu 'idan faqtasilu." Sesungguhnya ini adalah hari yang Allah jadikan sebagai hari raya, maka mandilah kalian. Wa man kana 'indahu tibun ay itrun fala yabruhu an yamassahu
au an yamassa minhu. Maka barang siapa yang memiliki minyak wangi, maka tidak akan memudaratkan dia kalau dia menggunakannya. Wa alaikum bisiwak, dan hendaklah kalian bersiwak. Dari sini sebagian ulama mengatakan Nabi memerintahkan untuk bersiwak. Beliau mengatakan wa alaikum bisiwak, hendaklah kalian bersiwak. Maka ini mengatakan menunjukkan sesuatu yang wajib untuk hari Jumat. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwa para ulama berbicara tentang masalah perkara-perkara yang bisa mengambil atau bisa berfungsi seperti siwak. Sehingga ketika timbul pertanyaan, apakah sikat gigi dengan pasta giginya ini ketika digunakan akan mendapatkan pahala seperti orang menggunakan siwak yang berasal dari kayu arak, ataukah keutamaan ini hanya bisa diperoleh ketika orang menggunakan siwak yang berupa kayu arak. Nah, sebagian mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang bisa mewujudkan apa yang diwujudkan oleh siwak, maka ketika digunakan, maka orang yang menggunakannya juga mendapatkan pahala. Orang yang menggunakannya juga mendapatkan pahala seperti ketika dia menggunakan siwak yang berupa kayu. Dan inilah pendapat yang kuat. Kenapa? Karena tujuan dari siwak itu adalah membersihkan. Dan ketika orang menggunakan sikat gigi, tentu dengan pasta giginya tentu juga ini akan menghasilkan kebersihan pada gigi. Sehingga para ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ketika memberikan penjelasan tentang makna siwak, beliau mengatakan as-siwak huwa isti'malu udin au nahwihi fil asnani li izalatil wasikh. Siwak atau bersiwak itu adalah menggunakan kayu atau yang semisalnya pada gigi untuk menghilangkan kotoran. Iya, untuk menghilangkan kotoran. Beliau ketika mengatakan au nahwihi atau yang semisalnya, berarti beliau tidak membatasi siwak itu hanya berupa kayu. Sebagian ulama mengatakan bahwa siwak itu adalah perbuatan membersihkan gigi. Sehingga apa saja yang kita gunakan untuk membersihkan gigi, apakah itu sikat gigi, apakah itu kain, ya, itu juga akan mendapatkan keutamaan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang menggunakan siwak. Kita tentu ketahui jamaah sekalian bahwa model sikat gigi dengan pasta gigi yang kita gunakan sekarang itu tentu tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang ma'ruf dan yang umum dikenal di kalangan mereka adalah yaitu tadi kayu yang berasal dari pohon arak. Bahkan di riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menggunakan pohon
arak sebagai siwak, tapi pelepah. Pelepah kurma juga beliau gunakan. Bahkan itu yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau, tatkala beliau sudah mau meninggal. Beliau meninggal setelah menggunakan siwak yang terbuat dari pelepah daun kurma atau pelepah kurma. Sehingga para ulama memberikan kesimpulan, bahwasanya siwak ini tidak hanya sebatas berupa kayu, tetapi hal-hal yang bisa mengambil fungsi siwak, yakni membersihkan gigi, membersihkan mulut, maka itu masuk di dalamnya. Itu masuk di dalamnya. Ini pendapat yang kuat. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya hal isti'malu ma'junil asnan yugni 'anis siwak wa hal yusabu man ista'malahu biniyati taharatil fahmi. Ini apakah penggunaan sikat gigi dengan pasta giginya itu berfungsi seperti siwak, dan apakah orang yang menggunakannya akan diberikan pahala ketika niat untuk membersihkan mulut? Maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan jawaban, mengatakan na'am, iya. Kata beliau, isti'malul fursyati wal ma'jun yugni 'anis siwak. Penggunaan sikat gigi dan pasta gigi itu berfungsi seperti fungsinya siwak. Kata beliau mengatakan bal wa ashaddu minhu tanzifan wa tathiran. Bahkan itu lebih bersih. Kata beliau, bahkan ini penggunaan sikat gigi dengan pasta gigi itu lebih bersih. Fa idza fa'alahu al-insanu hasalat bihi sunnah. Ketika orang membersihkan giginya dengan menggunakan pasta gigi dan sikat gigi, maka sudah terwujud pengamalan sunnah. Li'annahu laysal ibratu bil ada. Patokannya bukan pada alat. Al-ibratu bil fi'li wan natijah, kata beliau, patokannya adalah perbuatan, yakni membersihkan, dan hasilnya. Kalau hasilnya bersih, tercapai. Wal fursyatu wal ma'junu yahsulu biha natijatan. Au yahsulu biha natijatun akbar minas siwaki atau minas siwakil mujarrad. Dan sikat gigi dan pasta giginya itu menghasilkan hasil yang lebih besar daripada sekadar siwak. Daripada sekadar siwak. Nah, ini pendapat beliau, bahwa orang yang mensikat atau bersihkan giginya dengan menggunakan sikat gigi tambah dengan pasta gigi, ditinjau dari segi hasilnya, kata beliau, itu lebih bersih daripada sekadar menggunakan siwak. Sehingga beliau mengatakan patokannya bukan pada alat yang digunakan, tetapi patokannya adalah perbuatan. Jadi kalau dia membersihkannya kemudian hasilnya, maka kalau ini tercapai, maka kata beliau sunnah, yakni membersihkan mulut itu sudah tercapai. Nah, berarti kesimpulannya jamaah sekalian, bahwa orang yang membersihkan mulutnya dengan sikat gigi atau kain atau yang lainnya, dengan niat tadi membersihkan untuk bersuci dan membersihkan mulutnya, mendapatkan pahala sebagaimana orang yang membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak yang terbuat dari dahan
kayu, arak yang dikenal oleh orang-orang yang hidup di zaman Nabi atau yang dikenal oleh orang-orang Arab. Nah, tentu kalau kita melihat lagi segi plus minusnya, ya kita tentu bisa mengatakan siwak memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh sikat gigi dan pasta giginya. Kenapa? Kalau siwak bisa digunakan setiap saat, dibawa kemana-mana. Untuk mengamalkan sabda Rasulullah SAW tadi, di mana beliau menganjurkan untuk bersiwak ketika mau sholat. Kita sudah berdiri di shop. Tentu ini bisa dilakukan dengan siwak yang berupa kayu. Adapun sikat gigi dan pasta giginya, maka ini tentu memerlukan tempat yang khusus. Akan menjadi masalah tatkala ada orang mau sholat sudah berdiri di shop, kemudian dia sikat gigi dengan pasta giginya. Ya. Tapi kalau siwak tentu bisa dilakukan. Ya, tidak perlu tempat khusus dimanapun. Ini dari segi bahwasanya siwak memiliki keunggulan dari segi ini, bisa digunakan di setiap tempat dan di setiap waktu. Adapun sikat gigi dan pasta giginya tentu butuh tempat khusus, tempat yang tentunya ada airnya, karena kalau setelah sikat gigi kita harus berkumur-kumur agar busa-busa bisa hilang. Itu kalau kita berbicara dari segi plus dan minus antara dua ini. Ala kulli hal, bahwa bersiwak ini adalah bagian dari sunanul fitrah, bagian dari syariat Nabi. Nah, tinggal kita melihat mana yang lebih mudah kita dapatkan. Iya. Masalah sikat gigi kita sudah sebutkan bahwa pendapat yang kuat yang mengatakan bahwasanya sikat gigi seperti siwak. Sikat gigi seperti siwak, sehingga orang ketika membersihkan giginya dengan menggunakan sikat gigi dengan niat mengikuti Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan pahala karena niatnya mengikuti Nabi SAW di dalam menjaga kebersihan mulutnya. Nah, ini jamaah sekalian berkaitan tentang masalah sunanul fitrah. Sunanul fitrah. Pembahasan berikutnya yang insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya adalah terkait tentang masalah wudhu. Berarti sunanul fitrah kita sudah selesai, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki pembahasan tentang masalah wudhu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi anjuran Nabi SAW. Di antaranya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu sunanul fitrah, sehingga kesempurnaan kebaikan bisa kita dapatkan. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.